Aku udah gak apa-apa kok. Masa sih? Coba aku lihat dulu, pegang. Diam. Gimana semuanya? Udah aman? Udah aman, tapi kan ini juga semua berkat dokter. Karena dokter tadi sempat ngobrol sama warga. Ini juga berkat kamu lah. Makanya semua pendemo bisa tenang. Jadi, kamu yang hebat dong. Dokter lebih hebat. Aku bisa berani dan kuat seperti itu. Karena ada kamu di samping aku, Yas. Ini gimana lukanya? Udah mendingan kan? Aku udah gak apa-apa kok. Masa sih? Coba aku lihat dulu, pegang. Diam. Aman sih. Cuma masih agak sedikit merah ya, Dok ya. Dokter pasti tahu lah apa yang harus dilakuin. Iya. Iya. Ya udah kalau gitu, Dok, aku pulang dulu ya. Tapi maafin aku ya. Aku gak bisa antarin kamu. Soalnya aku masih ada urusan di sini. Ih, ngapain minta maaf? Aku biasa juga pulang sendiri kok. Jadi kalau gitu kamu kabarin aku kalau udah nyampe rumah ya. Assalamualaikum. Bye, Dok. Waalaikumsalam. Romeo. Kenapa ya? Dia itu merasa yang paling hebat. Kamu pintar menangani masalah. Untung ada kamu. Kalau nggak ada, situasi akan kacau dan pasti mereka akan lebih anarkis. Ya masuk. Maaf Pak, barusan Pak Baskara titip pesan kalau Pak Rangga diminta untuk membuat susunan anggaran dan mengatur suplai yang dibutuhkan oleh perusahaan ini Pak. Tunggu dulu. Kenapa pekerjaan administrasi harus saya ngerjain? Pak Baskara nggak menjelaskan alasannya Pak. Saya hanya menyampaikan yang diminta oleh Pak Baskara. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya. Astaga. Papa benar-benar keterlaluan. Dia malah ngasih aku kerjaan yang sepele kayak gini. Yang seharusnya bisa dikerjakan oleh staf admin. Yasmin, bangun, stop. Yasmin. Coba dia. Yas, kenapa? Nih duitnya. Ya, makasih ya. Yas. Mbak dia kenapa sih kok cemas kayak gini? Kenapa sih? Yas, tadi Mbak dia ketemu laki-laki aneh, nakutin banget Yas. Dia bawa fotonya Bu Rati, terus dia nanya-nanya soal Bu Rati sama kamu Yas. Nanya soal apa? Dia nanya anaknya Bu Rati tinggal di mana, terus dia minta foto kamu, dan yang lebih parahnya lagi, dia mau nawarin uang 10 juta sama Mbak kalau Mbak ngasih informasi. Orang siapa sih? Ngapain berani-beraninya dia nanya soal kayak gitu? Mbak takut banget. Takutnya dia bakalan celakain kamu dan dia punya niat jahat sama kamu. Tapi tadi Mbak dikejar sama dia. Untungnya Mbak bisa lolos. Mbak langsung kabur. Mbak dia tenang. Atur nafasnya dulu ya, tenang. Sekarang aku mau tanya, ciri-cirinya seperti apa? Mbak nggak bisa ngelihat detail karena dia pakai topi, terus mukanya itu pakai masker. Tapi Mbak lihat matanya, ya
Matanya jahat banget. Iya bener, matanya punya niat jahat, Yas. Aduh, Mbak sampai merinding begini. Mbak takut, Yas. Aku makin yakin ada yang aneh dengan kematian ibu. Ibu nggak mungkin bunuh diri. Bisa aja orang yang cari ibu dan aku adalah orang yang bikin ibu celaka sampai akhirnya meninggal. Halo. Aku udah sempat ketemu sama orang yang tahu info tentang Ratih. Apa? Ada yang kenal Ratih? Iya bener. Lalu dia bilang apa? Dia ngasih tahu kalau anaknya masih hidup. Pas lagi ngobrol, itu orang ketakutan dan kabur. Aku udah sempet tangkep dia, tiba-tiba pas aku tangkep, aku diterakin copet. Disitulah dia kabur dan lolos. Padahal aku belum sempat banyak nanya loh. Berarti sia-sia dong kamu ketemu sama orang itu. Ngapain kamu ngelapor ke saya? Mau ngasih tahu kalau usaha kamu gagal? Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus cari tahu di mana orang itu. Kita harus tahu di mana anaknya Ratih. Masih hidup atau udah mati? Paham nggak sih? Masa gitu aja nggak bisa? Iya, siap. Ngapain juga gue ngomong sama Ajeng kalau gue gagal. Itu orang dari gelagat ketakutannya aja itu udah menandakan kalau dugaan gue tuh bener. Dan gak salah lagi, rumahnya Ratih ada di daerah sini. Gue bakalan cari terus sampai dapet. Mbak bilang dia ada tato. Itu beneran tato, ada tato di tangannya. Iya. Siapa ya orang ini ya? Kayak aku harus cari tahu nih, Mbak. Mbak tadi lihat di mana? Kasih tahu aku, biar aku langsung temuin itu orang. Yes. Ayah sama ibu kamu udah jadi korban. Mbak nggak mau, kamu juga jadi korban berikutnya. Mbak nggak mau. Mbak takut. Mbak, aku juga takut, Mbak, sebenarnya. Nyawa aku mungkin aja terancam, Mbak. Tapi mau sampai kapan aku diem kayak gini aja? Kalau aku temuin itu orang, aku bisa melapor ke kantor polisi, mungkin dia bakal masuk penjara. Ada sesuatu di balik ini semua. Pokoknya aku akan cari tahu terus. Dimulai dari kematian ibu. Ya pasti aku harus tetap cari ini orang. Sampai ketemu, Mbak. Apapun resikonya. Aku mau ayah sama ibu tenang. Karena aku yakin pasti ada sesuatu di balik ini semua. Yes. Tapi aku nggak bisa diem kayak gini aja. Aku harus cari tahu, Mbak. Siapa orang itu? Siapa yang udah buat ayah sama ibu meninggal? Ya udah. Kalau Yasmin mau pergi juga, Mbak dia ikut. Mbak dia temenin ya. Gini loh, Mbak. Muka Mbak tuh udah dilihat sama dia. Kalau misalkan ada Mbak dia, jadi kacau nanti semuanya. Harus Yasmin, dia kan nggak tahu Yasmin ini siapa. Gini aja Yas, Mbak dia ganti baju, terus Mbak dia pakai topi, muka Mbak dia pakai masker. Jadi kan dia nggak ngenalin Mbak dia, ya kan? Ya, kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Ya, sebentar aja, oke?